Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan tentang Kitabut Thaharah, di bab tentang sifat wudu dari sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang fadhail al-wudu, keutamaan dari berwudu. Jika tidak salah, 3 poin sudah kita sampaikan. Di antara keistimewaan wudu, yang pertama, wudu itu syatrul iman, separuh dari keimanan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna dari rumahnya, kemudian dia berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka keutamaannya setiap langkah akan menghapuskan dosa. Kemudian langkah berikutnya akan mengangkat derajat. Yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah, wudu juga akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian dan juga mengangkat derajat kalian. Kemudian Nabi sebutkan, ya, ketika para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, maka Nabi menyebutkan yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Ini fadilahnya besar para jamaah, menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit. Maksudnya apa ini? Yang disebut dengan al-makarih, kata para ulama, yakni misalnya seseorang menyempurnakan wudunya di saat musim yang sangat dingin sekali. Jadi ketika kita malas menyentuh air, para jamaah, karena cuaca yang sangat dingin misalkan, justru dalam kondisi seperti itu kita menyempurnakan wudu kita. Ini fadilahnya besar. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita dalam kondisi yang sakit, yang kesulitan menyentuh air, maka ternyata kita berusaha menyempurnakan wudu, ini juga adalah fadilah yang sangat besar. Diangkat derajat kita, kemudian dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Artinya berarti rajin sholat berjamaah. Karena kita ke masjid
5 kali dalam keseharian kita untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Semakin banyak langkah kita menuju masjid, semakin besar fadilah yang kita dapatkan. Yang ketiga kata Nabi, intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat ke sholat berikutnya. Kita tidak keluar dari masjid setelah sholat berjamaah, dan tidak ada yang menghalangi kita untuk keluar dari masjid kecuali karena kita ingin mendapatkan sholat berikutnya, menunggu sholat ke sholat berikutnya di dalam masjid. Ini juga bisa mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan para jamaah di riwayat yang lain dikatakan intidharus shalah ila shalah, menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, ini dihitung sebagai sholat. Masya Allah para jamaah, kalau misalkan kita punya waktu-waktu yang luang, tidak punya kegiatan apapun, maka usahakan amalan ini dipraktekkan. Yang paling pendeknya adalah waktu antara maghrib dan isya. Kalau kita selesai dari salat berjamaah maghrib, setelah itu wirid, kemudian setelah itu kita mengerjakan salat ba'diyah maghrib, maka paling tersisa setelah rangkaian kebaikan tadi, paling tersisa 40-30 menit menuju sholat isya. Di saat kita kondisinya sedang santai, lapang, tidak punya kegiatan apapun, ini amalan yang sepatutnya kita kerjakan. 40 menit kita menunggu sholat isya, duduk di masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran, atau bahkan untuk muhasabah. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka masuk ke waktu sholat isya, jarak antara maghrib dan isya tadi itu dihitung sebagai sholat. Masya Allah. Artinya kalau kita menunggu 20 menit, menunggu setengah jam, menunggu 40 menit, maka waktu tersebut itu dihitung sebagai waktu kita mengerjakan sholat. Pahalanya pahala sholat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi menyebut hal itu dengan ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah perjuangan di atas kebaikan. Ribat itu aslinya para jamaah menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, ya, dia menjadi garda terdepan dari barisan kaum muslimin di saat sedang terjadinya peperangan, angkat senjata antara muslim dan kafir. Nah, ketika ada orang yang berjaga di wilayah perbatasan itu, dia menjadi garda terdepan. Kalau misalkan ada musuh diserang, dia bisa terbunuh duluan sebelum pasukan kaum muslimin yang di belakang. Maka ini namanya ribat. Menjaga perbatasan di saat jihad fisabilillah. Nah, ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, pahala ribat ini bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Kita setelah selesai salat berjamaah, nunggu di masjid untuk dapat jamaah berikutnya. Kalau salat-salat yang lain panjang waktunya. Subuh ke zuhur ini panjang, Pak. Bisa 7 jam, begitu ya. Dari zuhur ke asar bisa sampai 3 jam. Dari asar ke maghrib bisa sampai 2 jam, 3 jam, atau 2 jam setengah. Nah, yang paling pendek memang dari maghrib ke isya. Dari maghrib ke isya. Nah, jika memungkinkan ada waktunya dan kita leluasa, amalan ini patut untuk kita praktekkan, karena fadilahnya sangat besar. Kita bisa mendapatkan pahala ribat, bisa dihitung mendapatkan pahala salat sepanjang kita menunggu salat berikutnya. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah, targhib yang berikutnya, orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berangkat menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka dia mendapatkan ganjaran yang sempurna meskipun sholat berjamaahnya sudah selesai dilakukan. Ini disebutkan di satu riwayat hadis yang sahih, ada di Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan An-Nasa'i, dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma raha fawajadan nasa qad sallu a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha
wala yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian berangkat menuju ke masjid. Ternyata sampai di masjid dia dapati kaum muslimin sudah selesai salatnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran kepada dirinya seperti ganjaran orang yang salat berjamaah. Hal itu tidak mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Tentu ini bukan pilihan ya. Maksudnya, kalau begitu saya sengaja saja memilih yang ini. Enggak. Di satu kondisi para jamaah mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena uzur tertentu seperti kita buang hajat dulu. Bisa saja kita itu terlambat datang ke masjid. Begitu ya. Kita sudah siap sebetulnya dari awal, namun ternyata ada hajat. Kita buang hajat dulu sampai dikumandangkan iqamat, akhirnya kita terlambat. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah para jamaah, yang penting kita tadi syaratnya tawadhu ya, kita berwudu fa ahsanal wudu, memperbagus wudu kita dari rumah. Berangkat saja menuju ke masjid walaupun ternyata orang sudah pada bubaran. Kita dapat pahala yang sama seperti orang yang mendapatkan pahala sholat berjamaah. Artinya begini Pak, kalau kita misalkan karena uzur tertentu terlambat sholat jamaah, maka jangan kalau gitu sholat di rumah saja. Jangan, berangkat aja ke masjid. Yang penting tadi ya, wudunya dari rumah, sempurnakan wudu dari rumah. Kita berangkat ke masjid walaupun orang-orang sudah pada selesai, tidak ada masalah. Kita tetap dapat pahala jamaah seperti orang-orang yang mendapatkannya. Dari sini berarti menunjukkan ya, menyempurnakan wudu dari rumah itu lebih baik. Demikian, ketimbang kita wudu di masjid atau di tempat wudu yang ada di sekitar masjid. Berikutnya, wudu yang kita amalkan dalam keseharian kita ini akan menjadi ciri pembeda kita dengan umat-umat selain kita. Ya, di saat kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekas-bekas wudu ini nanti akan menjadi ciri pembeda kita di kehidupan akhirat. Dia akan menjadi cahaya yang bersinar yang kemudian bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah umatnya. Di dalam riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi pemakaman. Kemudian beliau membacakan doa di saat ziarah ke kuburan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian dara qaumin mu'minin, wahai para penghuni perkampungan orang-orang beriman, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Ini doa ya di saat kita masuk ke area pekuburan. Dengan redaksi yang lain, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah, atau doa-doa yang semisal dengan itu. Kemudian Nabi mengatakan wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Tiba-tiba Nabi mengucapkan satu kalimat wadidtu, sungguh alangkah inginnya hatiku, alangkah senangnya hatiku melihat saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat akhirnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kata para sahabat, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Artinya ada yang maksud lain ketika Nabi menyebutkan aku senang, aku ingin melihat saudara-saudaraku. Maka kemudian wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan ikhwanuna, saudara-saudara kami adalah orang-orang yang datang setelah kami nanti.
Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalian adalah para sahabatku, adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku nanti. Artinya orang-orang ini belum muncul. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang belum muncul itu? Mudah-mudahan yang dimaksud Nabi itu adalah kita semua para jamaah. Maka Nabi SAW menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku, jika ada seseorang yang mempunyai seekor kuda berwarna putih cemerlang pada dahi dan juga kakinya. Bagaimana pendapatmu jika ada orang punya kuda seperti itu, di tengah kuda-kuda yang berwarna hitam pekat. Ini ada segerombolan kuda berwarna hitam pekat. Kemudian ada di antara kuda-kuda ini yang dahi dan kakinya berwarna putih. Dahi dan kakinya berwarna putih. Artinya bagaimana pendapat kalian? Bisakah kalian membedakannya? Jawabannya para jamaah dirahmati Allah, tentu saja bisa. Karena ini berbeda warnanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demikian pula halnya dengan mereka, saudara-saudaraku itu. Mereka datang dalam keadaan putih cemerlang pada wajah dan juga kaki mereka, min asaril wudu, karena bekas dari basuhan wudunya. Masya Allah para jamaah. Sedangkan kata Nabi, aku menjadi perintis menuju ke satu telaga. Ketahuilah sesungguhnya akan ada beberapa orang yang diusir dari telagaku sebagaimana diusirnya unta yang tersesat. Lalu aku menyeru kepada mereka, ke sini, ke sini. Lalu dikatakan kepada beliau, sesungguhnya mereka yang diusir itu adalah orang-orang yang mengubah ajaran agama sepeninggalmu. Maka kemudian kata Nabi, aku katakan untuk mereka itu, suhkon, suhkon. Kalau begitu menjauh, menjauh kalian. Barakallahu fikum. Syahid atau poin dari hadis yang mulia ini tentang fadilah wudu adalah dari kalimat, ya, orang-orang yang nanti berwudu di dunia mereka akan punya ghur muhajjal, yakni dahi, wajah dan kaki yang bersinar di kehidupan akhirat nanti. Jadi para jamaah, wudu-wudu yang kita lakukan dalam keseharian kita, salah satu fadilahnya ini akan menjadi ghurrun muhajjalin, akan menjadi cahaya di kehidupan akhirat. Nah, semoga ini menjadi targhib, menjadi motivasi bagi kita, ya, supaya kita senang, ya, untuk selalu berwudu dalam setiap keadaan. Ya. Jadi kapan kita batal, maka berusaha untuk mengulang wudu kita. Artinya tidak menunggu waktu sholat. Nah, kalau kita mendawamkan wudhu seperti ini, Masya Allah, ini akan menjadi fadilah yang sangat besar bagi kita semua. Dan tentu keadaan kita akan lebih baik, begitu ya. Kalaulah malakatul maut datang mencabut nyawa kita dalam kondisi kita punya wudhu, artinya lebih baik kondisi ini daripada di saat kita sedang berhadas. Kemudian para jamaah, di redaksi yang lain, wudu akan menjadi cahaya bagi hamba Allah pada hari kiamat. Dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu khalili, aku mendengar kekasih sejatiku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan orang beriman itu sebanyak wudu yang pernah dilakukannya. Yang dimaksud hilyah pada hadis ini adalah cahaya, nur. Jadi kita akan mendapatkan cahaya di hari kiamat sekadar dengan sebanyak apa wudu yang kita kerjakan di alam dunia. Maka usahakan mendawamkan wudu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kapan kita batal, ya, kita berwudu kembali. Kapan kita batal, kita berwudu kembali. Tidak mesti menunggu waktu sholat. Bahkan di saat kita mau mengerjakan sholat, kita dalam kondisi punya wudu, itu disunahkan mengulangi wudu.
Jadi wudu yang tidak batal itu boleh diulangi, boleh ditajdid, diperbaharui. Dan itu hukumnya sunnah. Demikian para jamaah. Kemudian yang berikutnya, wudu bisa mengurai ikatan setan. Masih dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sahih terdapat di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setan mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian 3 ikatan di saat kalian sedang tertidur. Kemudian kata Nabi, yadribu kulla uqdatin, masing-masing dari ikatan tersebut setan memantra-mantrainya. Dihembuskan oleh setan kalimat-kalimat pada 3 ikatan di tengkuk kepala seseorang di saat dia tidur. Apa mantranya ini para jamaah? Nabi mengatakan, alaika lailun tawil farqud, alaika lailun tawil farqud, malammu masih panjang, malammu masih panjang, tidur lagi saja. Pernah mengalami ini Pak? Kita bangun misalkan jam 3 malam. Kita tahu jadwal subuh jam 5 kurang, kan begitu. Ini masih ada 2 jam lebih. Oh berarti masih panjang, tidur lagi. Ini mantranya setan. Mantranya setan. Dan setiap kita begitu. Tiap kita tidur itu diikat itu 3 ikatan di tengkuk kepala kita ini. Dan mantranya itu. Nas'alullahal afwa wal afiyata wassalam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini 3 ikatan ini kalau tidak dilepas bahaya. Bayangkan ya, orang yang tidak sholat subuh, sehari saja tidak sholat subuh, 3 ikatan ini tidak lepas. Bayangkan kalau tidak sholat subuh seminggu, ada 21 ikatan di kepala. Kalau sebulan, hitung saja. Kalau setahun, puluhan tahun tidak sholat subuh, ini ngumpul semua ikatan, sudah penuh para jamaah, sudah berlipat-lipat. Maksudnya apa ini? Ini orang-orang model gini Pak, sangat mudah dikendalikan oleh setan. Sangat mudah dikendalikan setan. Terlalu banyak ikatan setan di tubuhnya, di kepalanya. Sehingga isi kepalanya terus ya mengejar dunia. Orientasi obsesinya dunia. Karena mudah dikendalikan setan. Sudah terlalu banyak ikatan setan di situ. Nah bersyukurlah orang-orang yang bangun sholat subuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena 3 ikatan ini akan lepas dengan 3 perkara. Kata Nabi, fa in tawaddo'a in halat uqdah. Kalau dia bangun tidur, ya, fa in istaiqadha fa dzakarallah, dia berzikir kepada Allah pada bangun tidurnya. Maksudnya baca doanya. Jadi pertama bangun tidur yang diingat itu Allah Azza wa Jalla. Akhirnya keluar dari lisan dan hatinya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tahmid kepada Allah atas nikmat kehidupan, nikmat nyawa, nikmat nafas. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkanku setelah sebelumnya aku diwafatkan. Ini doa bangun tidur. Maka in halat uqdah, 1 ikatan terlepas. Zikir kepada Allah bisa melepaskan ikatan setan di kepala. Kemudian yang kedua, fa in tawaddo'a in halat uqdah. Jika setelah itu dia berwudu, maka lepas 1 ikatan. Nah, di sini poinnya. Berarti wudu itu bisa mengurai, melepaskan ikatan setan di tengkuk kepala kita di saat kita tidur. Kemudian yang ketiga, fa in shalla in halat uqdah. 1 lagi nih ikatan akan selesai, akan terlepas apabila kita menunaikan sholat. Masya Allah. Maka terlepas semuanya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Dia akan bangun di pagi hari dalam kondisi bergairah dan sangat segar. Jiwanya baik karena mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia pun bangun di pagi hari dengan semangat yang terbarukan. Wa illa asbaha khabithan nafsi. Kalau tidak seperti itu,
dia akan bangun di pagi hari dalam kondisi jiwa yang buruk, kaslana, penuh dengan malas. Mungkin untuk dunianya tidak malas, tapi dia malas mengerjakan kebaikan, malas mengerjakan ibadah. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Ada kan Pak ya orang begitu? Semangat, energik kalau urusan tentang kerjaan duniawi. Ya. Beban 50 kilo itu satu tangan saja enteng. Ya. Di atas pundaknya bisa bersak-sak itu. Beban bisa 1 kintal dia kuat gitu. Tapi ngangkat tangan saja untuk sholat 5-10 menit tidak kuat para jamaah. Ya. Hanya sekedar buka kelopak mata di waktu subuh berat. Ini kelopak mata kita berapa kilo Pak? Ada yang punya kelopak mata 2 kilo gitu. Di sini sekilo, di sini 2 kilo. Berat, buka mata ini berat banget. Padahal ringan, tinggal buka kelopak mata kita, baca zikir, wudu, sholat. Nah disinilah para jamaah yang dirahmati Allah, ya seorang mukmin dengan imannya, dia tidak mungkin meninggalkan sholat subuh. Bahkan ya seorang mukmin yang baik, dia tidak akan kehilangan sholat malam. Usahakan sholat malam walaupun 2 rakaat, 3 rakaat. Ustaz saya ini pekerja berat, ya subuh saja sering kelewat, sering kesiangan. Taib, usahakan ba'da isya. Kalau kita bukan tipe orang yang bisa bangun sebelum sholat subuh, usahakan ba'da isya. Sholat 2 rakaat. Abu Bakar As-Siddiq begitu para jamaah. Umar Ibn Khattab kuat untuk bangun sebelum subuh. Abu Bakar tidak kuat, beliau suka sholat malam sebelum beliau tidur. Ba'da isya, sholat 2 rakaat, tutup witir 1. Tidak akan sampai 10 menit. Usahakan ada ibadah di malam hari. Dan sholat malam itu sholat paling afdol setelah sholat 5 waktu. Dan wudu ini para jamaah pasti serangkaian dengan ibadah sholat. Kalau kita sebelum tidur sholat dulu, insya Allah berarti tidur kita punya wudu, kan begitu. Ya syukur-syukur bisa 1/3 malam terakhir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir di antara fadilah wudu, orang yang berwudu dengan sempurna kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah. Sebagaimana satu riwayat dari Bilal bin Rabbah melalui jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda kepada Bilal bin Rabbah. Ini salah satu manakibnya, keistimewaan Bilal bin Rabbah. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Kata Nabi, wahai Bilal, katakan kepadaku amalan apakah yang telah engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Maka Nabi kemudian melanjutkan, kenapa Nabi terdorong untuk bertanya seperti itu? Kata Nabi, fa inni sami'tu daffana alaik baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar bunyi terompahmu di surga Allah Subhanahu wa taala di hadapanku. Maka kemudian Bilal menjawab, kata Bilal bin Rabbah, ma amiltu amalan arja indi anilam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku melakukan satu amalan yang paling aku harapkan pahalanya di sisi Allah, hanya saja aku bersuci, yakni berwudu baik di siang hari ataupun di malam hari, dan tidaklah selesai aku berwudu kecuali aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, setelah berwudu itu, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disebut sholat sunnah ba'dal wudu. Jadi ada anjuran ya kita melaksanakan sholat sunnah sehabis wudu, begitu ya. Ada yang bilang juga ini namanya syukrul wudu, ya. Intinya sholat sunnah 2 rakaat selesai wudu. Kalau kita wudunya sempurna, memperbagus wudu kita, kemudian kita iringi dengan sholat 2 rakaat selesai wudu,
para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan mudah untuk kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata salah satu keistimewaan ya dari Bilal bin Rabah ya adalah amalan ini, sehingga bunyi terompahnya di surga didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di redaksi yang lain dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu, tsumma shalla rak'atain yuqbilu alaihima biqalbi wa wajhi, wajabat lahul jannah." Jadi kaidah ya, kalau satu amalan kok disebutkan pahalanya surga, amalan ini berarti amalan istimewa. Dan orang-orang yang mampu melaksanakannya pun akan menjadi orang yang istimewa. Artinya bukan sembarangan orang. Apa kata Nabi? Siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, ini selalu jadi syarat ya, isbaghul wudu atau fa ahsanal wudu. Wudunya itu bukan wudu yang sembarangan, tapi wudu yang disempurnakan, wudu yang terbaik. Makanya nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan belajar ya sifat wudunya Nabi itu kayak apa, supaya fadilah-fadilah tadi kita dapatkan. Nah kata Nabi, siapa yang wudu dan dia memperbagus wudunya, bukan wudu yang asal-asalan, maka setelah itu dia sholat 2 rakaat, dia menghadapkan wajahnya, menghadapkan jiwa dan raganya, menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah dalam sholatnya itu. Artinya sholat yang khusyuk, sholat yang tumaknina, sholat yang mantap. Maka wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Ini beberapa fadilah dari wudu ya, sebagai targhib bagi kita semua ya, sebagai motivasi untuk kita bisa mempraktekannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjaga wudu ya. Jadi ciri khas seorang mukmin dia mendawamkan wudunya ya setiap saat, tidak mesti menunggu ibadah salat. Nanti di kesempatan berikutnya insyaallah kita mulai akan membahas sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an dan juga sunnah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana pembahasan-pembahasan di awal kita pengajian, pelajaran fikih kita tidak terkhusus ke belajar madhab ya. Jadi fikih yang sedang kita pelajari tidak terkhusus ke satu madhab tertentu, tapi kita berusaha berfikih sesuai dengan dalil-dalil dari Quran, dari sunnah, tanpa menyampingkan ya penjelasan dari para ulama madhab. Jadi yang kita ikuti dalil dari Quran dan juga sunnah dengan bimbingan para ulama madhab. Maka bisa jadi ya dalam pembahasan kita lebih menguatkan madhab Syafi'i, kita lebih condong kepada madhab Hambali ya. Intinya mana yang berkesesuaian ya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita bahas. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Semoga apa yang dibahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang baik bisa kita praktekkan, apa yang buruk bisa kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.